Jadi sudah sampai mana proses Gatot Kaca ini? Gatot Kaca sudah hampir selesai editing. Editing itu kan dibagi dalam tahap dua, editing yang sifatnya gambar, terus kemudian ada editing yang kedua sifatnya bersama dengan komputer grafik, animasi, terus kemudian ada efek-efek gitu kan. Karena kebetulan kan kalau kita ngomongin tentang Gatot Kaca kan berarti ada adegan terbang, maunya Gatot Kaca nggak ada terbang kan gitu kan. Kan orang kan menganalogikan Gatot Kaca itu kan Superman-nya Indonesia, ya kan. Makanya kemudian ketika ada judul Gatot Kaca, pasti orang akan menanti kapan terbangnya kan gitu kan. Nah itu, nah karena ada terbang maka kemudian kita menghadirkan seorang animator, terus kemudian seorang yang ahli di bidangnya komputer grafik. Nah di situ kemudian masuk dalam tahap kedua itu yang saya bilang. Nah tahap pertama udah selesai, insya Allah udah selesai. Dan semalam tadi itu pada saat kita buka puasa, kemudian menjelang tarweh kita preview sampai jam 10, baru kemudian di situ sudah diputuskan untuk ini kita selesai, kita lock untuk tahap pertama. Kemudian kita memasuki tahap kedua yaitu tahap animasi. Berapa lama itu tahap yang berikutnya itu? Sampai kemudian siap ditayangkan gitu. Sebetulnya normalnya itu tuh sebetulnya 6 bulan itu paling cepat. Itu 6 bulan paling cepat karena tergantung tingkat kesulitan pada saat membuat animasinya. Kalau misalnya kita membutuhkan animasi semuanya 3D, ya kan, wah itu bisa kurang itu. Kalau 6 bulan kurang. Tapi karena di sini 3D-nya hanya sekitar 1 menit, 1,5 menit. 3D-nya hanya pada saat terbang. 3D-nya hanya pada saat terbang. Jadi dalam satu film itu totalnya cuma 1 menit. 1 menit, ya kan. 1 menit paling banyak 2 menit gitu kan. Itu sih tidak begitu memakan waktu 2 tahun, 3 tahun segala macam. Jadi untuk membuat adegan 1 menit, 2 menit itu perlu waktu 6 bulan. Perlu waktu 6 bulan. Wow. Jadi itu apa aja sih Mas yang dikerjakan untuk membuat? Yang dikerjakan pertama modeling, ya kan, modeling dulu bentuknya kayak apa, ya kan. Kalau misalnya Mas Budi mau di 3D-kan, ya kan itu bisa sekali. Bisa dimodelkan ya, jadi gitu ya? Kemudian Mas Budi difoto 360 derajat, ya kan, dari atas sampai difoto, dari kemudian itu dijadikan model. Nah demikian juga dengan Gatot-Kaca, ya kan. Jadi kan Gatot-Kaca sudah ada armorinya kan, sudah ada seragamnya lah dalam tanda kutip kan. Nah seragamnya itu kemudian difoto 360 derajat atas bawah apa segala macam. Jadi kayak masuk dalam sebuah bola gitu loh. Dan tapi isinya itu kamera semua gitu kan. 3D tapi kemudian dimodelkan. Nah setelah dimodelkan, udah ada model 360 derajat, baru kemudian digerakkan. Mau digerakkan terbang, mau digerakkan jatuh, dibanting apa segala macam. Itu semua udah komputer ya? Udah komputer gitu. Nah, sebetulnya kalau mau lebih detail lagi, biar 3D-nya itu sesuai dengan gerakan orang, jadi gerakan orangnya juga harus dikasih kamera titik-titik begitu, agar supaya bisa gerakannya bisa sama kayak orang. Jadi si modelnya tadi itu, misalnya saya menjadi armorinya tadi yang udah difoto, misalnya saya modelnya pakai saya gitu kan. Nah, ketika saya nonjok, dia akan ikut nonjok gitu. Ini pengalaman Mas Hanung pertama ya untuk membuat film ini pertama. Superhero. Ini kan kayak Marvel, kayak DC gitu kan. Ini apa yang jelas-jelas berbeda dengan film-film sebelumnya dari Mas Hanung? Jadi biasanya kan saya membuat drama gitu kan. Nah, drama itu aksi reaksi gitu kan. Aksi reaksi antara pemain satu dengan pemain yang lainnya. Nah, biasanya drama itu tuh ada cerita-ceritanya itu selalu seputar pasti pasangan, ya kan? Ada laki-laki sama perempuan. Dan ketika perempuan bilang, aku sayang sama kamu, kemudian si reaksinya menjawab kan, saya juga sayang sama kamu. Nah, di dalam aksi reaksi itu pasti ada perasaan yang muncul. Artinya ada ekspresi, ya kan, yang muncul apa segala macam. Sehingga ketika dia ngomong, aku sayang sama kamu, terus dijawab aku juga, penonton juga merasakan ketika dia juga dinyatakan cinta, kan gitu kan, sama pasangannya. Atau sebaliknya, atau ditolak, itu harus melibatkan perasaan. Nah, kalau di dalam action dan superhero, semua menggunakan seperti itu, ya kan. Cuma bedanya tensinya berbeda. Terus kemudian
ditambah lagi ketika ada unsur komputer grafik, juga komputer grafiknya harus berdasarkan perasaan itu. Kan susah kan? Misalnya seperti ini, saya nggak suka sama Mas Budi, ya kan? Terus Mas Budi saya tonjok, gitu kan? Tidak bisa terus kemudian hanya sekedar nonjok aja nggak bisa. Tapi harus ada perasaannya dulu sebelum nonjok. Jadi ekspresinya dulu gitu. Terus ketika ketonjok, das gitu kan? Kita ketonjok, nggak bisa terus kemudian guling begitu aja. Nggak bisa, jatuh begitu aja nggak bisa. Meskipun itu sudah cukup, ya kan? Tetapi harus ada close up-nya pada saat dia kesakitan. Terus kalau perlu keluar darahnya, itu dramanya di situ. Spot-spot di zoom in gitu. Di close up, bahasanya itu di close up. Tapi itu pun film-film sebelumnya juga bukannya begitu, Mas. Film drama yang lain yang kalau di drama ya memang harus ada close up, harus ada. Tapi biasanya kalau orang yang tidak terbiasa membuat film action dan superhero itu hal seperti itu diabaikan. Orang mengiranya ya udah yang berantem ya udah berantem gitu aja. Tapi ternyata di dalam berantem itu ada drama. Gitu loh. Drama kalau tadi itu kan perasaan cinta, ini adalah perasaan kebencian dan saling bunuh. Nah, seorang sutradara kan nggak pernah punya pengalaman membunuh orang, Thomas, kayak gitu loh. Kalau jatuh cinta ditolak kan sering. Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi kan bunuh orang kan nggak bisa, kan gitu kan. Jadi pada saat mau adegan mukul ngebunuh itu kan harus ada perasaan sutradara yang harus ikut kan, ya kan, nggak cuma pemain, sutradara pun juga tidak bisa ngomong lu kurang killer dong, nggak bisa gitu, ya kan, sutradara harus mengarahkan motifnya apa, kenapa saya harus membunuh dia, sebagaimana kenapa saya harus menyatakan cinta kepada pasangan saya, kan, motif itu yang harus dipahami oleh sutradara. Nah, saya yang terbiasa bikin drama agak kaget, agak kepala. Terus apa yang dilakukan? Terus apa yang dilakukan? Nah, di situ saya minta bantuan sama memang fighting koreografi. Jadi memang bagian tabok-tabokan, ya kan itu ada sutradaranya sendiri. Ya kan ada sutradara sendiri. Dari situ saya ngajak Cap Hendra yang terbiasa waktu itu juga ikut menangani The Raid, ya kan. Terus kemudian Gundala juga gitu kan. Terus kemudian ada teman saya, partner saya juga namanya Exjo, ya kan, itu yang biasa nemenin saya bikin CGI, ya kan. Ternyata dia juga seorang sutradara yang juga seorang sutradara yang punya visi superhero. Nah, dia pernah nanganin film saya Sultan Agung yang adegan perang Batavia itu dia enggak perang Batavia. Oh, yang di lapangan, yang di perang Batavia itu tuh dia yang melakukan direction, ya kan. Nah, kadang-kadang kalau kalau orang tidak pernah melakukan direction di bidang action itu close up itu kadang-kadang nggak tergambar, nggak dapat gitu kan. Nah, itu saya belajar banyak dari Exjo itu. Saya sebelum lebih jauh, saya pengen tahu nih membuat sebuah film superhero ada animasinya, apalagi kan kemarin juga habis selesai Adit Sopo Jarwo ya, The Movie itu kan, ini kan animasi juga. Nah, ini satu step yang memang Mas Hanung bayangkan setelah film-film drama gitu, terus wah saya pengen bikin superhero, atau memang karena trennya sekarang lagi ke situ gitu kan, demamnya lagi ke situ, atau mungkin karena ada kesempatan aja gitu. Ya, karena saya memang sudah lama banget kepengen membuat film superhero, apalagi Mahabharata. Ya kan, bahkan saya itu pernah bernazar pada saat itu mungkin film Mahabharata, ya kan? Mungkin film Mahabharata adalah film terakhir saya bilang begitu. Obsesinya seperti itu, karena memang mau apa lagi di dalam mau apa lagi setelah itu, karena Mahabharata itu kan berbicara tentang manusia, nggak cuma berbicara tentang duel, tentang peperangan, tentang intrik, tapi berbicara tentang manusia, manusia baik dan manusia jahat. Ya kan nggak cuma sekedar kolosal, tapi sebenarnya kan berbicara tentang manusia, baik manusia baik maupun manusia jahat. Nah, menariknya dalam Mahabharata dibandingkan dengan epos-epos yang lainnya seperti Ramayana dan sebagainya itu, di dalam Mahabharata itu di dalam kebaikan ada keburukan dan di dalam keburukan ada kebaikan. Jadi nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Jadi ketika saya mau membuat film Mahabharata itu saya seperti menjalani akhir dari perjalanan saya dari pembuatan film Brownies pertama kali, bahkan jauh sebelum itu 2004, ya? Gelas-gelas berdenting, ya kan, gelas-gelas sinetron kemudian itu kan berbicara tentang manusia. Nah, puncaknya adalah Mahabharata. Dalam Mahabharata mau ngomongin tentang manusia jenis apa, itu ada semua dalam Mahabharata gitu loh. Nah, tiba-tiba mendapatkan kesempatan. Tadinya kan Pak Hasmi sebagai pemilik Gundala itu kan
pernah mempercayakan Gundala kepada saya gitu kan. Ini universe-nya sama ya? Beda. Jadi pernah membicarakan saya dan pada saat itu hampir nyaris Gundala mau saya kaitkan dengan Mahabharata. Gitu kan. Toh juga sebetulnya kan menurut ceritanya Pak Hasmil, Gundala kan diambil dari Gundolo, itu petir gitu kan, segala macam gitu kan, dan mengkaitkan tentang epos-epos sejarah seperti Ki Ageng Selo dan sebagainya gitu kan. Artinya ada ada klenik dan mitologisasi Jawa yang erat hubungannya dengan Gundala kan. Itu makanya mau saya gabungkan di situ gitu kan. Tapi kalau ternyata kesempatannya jatuh kepada Joko Anwar, ya udah akhirnya terus kemudian saya mengambil epos Mahabharatanya itu saya berikan kepada nanti yang lain apa gitu kan. Nah, kebetulan ternyata oleh Mbak Ayi, waktu itu produsernya Tanda Tanya, saya ditelepon ditawarin untuk membuat film Gatot Kaca. Wah, ini pas judulnya aja udah Gatot Kaca, ya udah saya nggak perlu harus mengkait-kaitkan Mahabharata dengan yang lain. Gatot Kaca sudah masuk di dalam universe Mahabharata. Jadi ini kesempatan ya, ada kesempatan. Kesempatan, tapi juga ada mimpi. Ada obsesi ke depan. Tapi Gatot Kaca sama Mahabharata kan nggak nyambung kan? Nyambung dong. Ya, nyambung. Gatot Kaca itu anaknya Bima kok. Bima itu kan Pandawa. Oh iya, oke. Iya kan. Kalau Ramasinta nggak masuk. Ramasinta itu Ramayana, Anoman itu Ramayana. Gatot Kaca anaknya Bima ya? Anaknya Bima. Di Pandawa 5 ya? Pandawa 5. Oke. Gitu. Iya. Nah, Gatot Kaca ya seperti juga film-film Marvel atau apa itu sebenarnya ya ini film 2 jam gitu. Tapi kan sebenarnya biayanya gede banget ya Mas. Iya. Nah, ini kalau pengalaman Mas Anung biaya film biasa dengan film Gatot Kaca itu bisa dibandingkan nggak? Sebetulnya biaya pembuatan film superhero itu minimal ya. Minimal itu 80 miliar. Itu minimal 80 miliar. Gundala berapa? Oh, saya nggak tahu kalau Gundala berapa. Tapi kalau yang jelas ini tuh sekitar 24 miliar. Oke. 24 miliar itu artinya yang terlihat di saya ya. Artinya yang diserahkan di saya diminta untuk memanage. Iya, ya kan. Termasuk udah film jadi itu. Udah termasuk pemain apa segala. Pokoknya saya dikasih modal seolah-olah saya dikasih modal 24 miliar, udah itu aja. Tapi di luar itu saya nggak tahu. Artinya ada biaya marketing apa segala macam saya tidak tahu, tapi yang jelas 24 miliar itu. Ya kan? Nah, itu yang yang kita kelola, yang untuk dibuat dari mulai skenario sampai kemudian film ini jadi bahkan sampai tadi malam itu. Padahal sebetulnya kalau mau dirunut, ditanya secara jujur gitu kan, apakah itu cukup? Enggak cukup sama sekali. Kita pengennya pada saat kita editing selesai, berasanya justru malah pada saat setelah editing selesai gini kan, ketika editing kita ngeliat, wah kurang shot inilah, kurang adegan ini apa, terutama tadi itu. Itu nggak bisa ditambah ya? Sebenarnya bisa, kalau ada duitnya bisa. Oke. Mudah-mudahan didengar terus nanti. Amin. Ya. Itu sebetulnya. Jadi kan seperempatnya ya, seperempat dari yang ideal. Seperempat dari yang ideal, 80 betul. miliaran ya. Iya. 80 miliar itu yang betul-betul bisa seperti film-film itu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena kan saya juga belum pernah mendapatkan proyek sebesar itu kan. Insya Allah bisa. Tetapi kalau misalnya dihitung dengan Marvel, ya lebih dari itu sebetulnya. Marvel pasti jauh lebih dari itu. Tapi bahwa saya bisa menakar 40-80, itu sebenarnya ideal. Itu ideal sekali. Artinya syuting bisa dilakukan 3 bulan. Kan ini syuting cuma 38 hari saya syuting. Totalnya ya. Total 38 hari. Untuk membuat sebuah film superhero dengan adegan heavy action seperti itu, 38 hari tidak cukup. Bahkan saya syuting Habibie Ainun yang pertama itu tuh sekitar 38 hari. Itu buat drama loh, ya kan. Ini udah drama, action, pakai CGI apa segala macam, itu 38 hari, ya kan. Itu sangat kurang. Bumi Manusia aja 50 hari saya syuting. Bahkan actionnya kalau bisa dibilang cuma adegan Darsam doang kan yang action, ya kan. Selebihnya kan drama yang total itu. Iya kan itu. Dan durasinya juga 11-12 hampir sama dengan Bumi Manusia. Artinya 38 hari sangat tidak cukup. Mestinya itu 38 kali 3. Jadi benar-benar 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Kalau Marvel kan sampai 6 bulan, 7 bulan kan. Ini 3 bulan gitu. 3 bulan itu hanya syutingnya saja. Belum post production-nya. Tapi kalau kembali lagi kita mengikuti budget yang seperti itu, kita ngomong bisnisnya saja toh. Kalau uang 50 miliar, berapa dapatan perolehan penonton nantinya? Harus berapa itu? Harus berapa penonton? Iya. Margin dapat PIP gitu ya. Betul, gitu. Nah, ini tantangan nggak Mas? Karena sebenarnya kalau Gatot Kaca ini kan buat anak-anak
sekarang ini mungkin nggak terlalu relate ya dibanding misalnya dia harus ketemu sama tokoh-tokoh Kapten Amerika. Nah, Gatot Kaca ini agak jauh gitu. Ya, sebetulnya sama halnya dengan Kapten Amerika gitu kan. Kapten Amerika itu siapa sih? Namanya juga Amerika kok, ya kan, namanya juga Amerika. Nah, tapi kenapa kita bisa menerima itu? Ya karena pertama ceritanya relate, terus pembuatannya meyakinkan, ya kan. Jadi apalagi ini sekarang Gatot Kaca semua orang tahu kan Gatot Kaca itu apa. Tinggal bagaimana kita meyakinkan bahwa produk ini layak diterima, itu aja sebetulnya. Jadi bukan pada tokohnya, tapi bagaimana produk ini bisa masuk akal, bisa betul. Diterima. Katakanlah Iron Man, ya kan, orang nggak ada yang tahu dulu Iron Man itu seperti apa. Superman aja lah. Superman ini zaman saya kecil juga apa sih ini belum tahu. Tapi ketika datang ke gedung bioskop, orang lihat ada orang terbang, kita percaya. Ya, dia bisa terbang, kita percaya. Yang penting kan itu, ya kan. Nah, bagaimana caranya membuat orang percaya bahwa orang bisa terbang? Nah, tinggal gitu aja sebetulnya.